Selamat datang di Desa Tanjung Nanga, desa tersembunyi di pedalaman Kalimantan. Desa yang berada di Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ini berawal dihuni oleh masyarakat Dayak Kayan Puak yang berasal dari Desa Longpuak di hulu Sungai Pujungan. Saat ini, Desa Tanjung Nanga berkembang menjadi desa dengan keanekaragaman suku dan budaya. Desa yang mereka tempati, masyarakat Tanjung Nanga terus menjaga warisan budaya nenek moyang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Tanjung Nanga mengandalkan sumber daya hutan berupa hasil hutan bukan kayu. Selain itu, mereka juga memanfaatkan lahan yang tersedia di desa untuk pertanian. Berada di kepungan area tambang batu bara, masyarakat Tanjung Nanga berupaya untuk memilah lahan yang cocok untuk menjadi areal pertanian. Suku yang dari Tanjung Nanga ini namanya suku Puak. Jadi mereka tinggal itu di daerah hulu Sungai Pujungan, bermukim di sana. Nah, kehidupan di sana itu tidak bisa menjanjikan untuk mereka. Jadi diperkirakan kurang lebih tahun sekitar 60-an, 61 segitu. Salah satu tokoh waktu itu yang menjadi camat Pujungan, almarhum Bapak Lasan Liang, itu beliau memikirkan bagaimana tentang generasinya. Oleh sebab itu, beliau memerintahkan tokoh-tokoh yang ada di kampung Puak itu untuk berunding. Nah, dari hasil perundingan mereka, itu mereka menyepakati tidak ada solusi lain, harus mencari tempat baru. Kemudian selang beberapa waktu, berjalan waktu, kurang lebih 67-68 mereka sudah ada yang berpindah. Itu pun hanya beberapa kakak, karena transportasi sangat luar biasa, waktu itu masih berdayung, jadi sulit sekali. Setelah sampai di sini dan mereka mengadakan upacara bahwa mereka datang ke sini dengan sungguh-sungguh mau hidup di sini, mengingat di tempat lama itu sudah tidak memungkinkan. Dan waktu itu disambut baik oleh kepala besar di sini, mengatakan bahwa inilah saudara kita. Sebab itu kita harus bersama-sama di sini. Jadi dengan adanya kebersamaan itu, mereka diberikan leluasa untuk mencari, dan dari beberapa tokoh itu tinggallah di hulu Sungai Langap ini, di hulu Langap ini yang ada di sekarang di Tanjung, yang ada di Tanjung ini, maka hidup beberapa keluarga dulu, dan karena ini bentuknya Tanjung, jadi mereka masih mencari nama. Dan ternyata di seberang, di kuburan lama ini yang ada di seberang itu, ada satu pohon yang sejenis enau lah, kalau orang sini bilang nanga, dan itu bisa diambil sagunya. Nah, itu Tanaman yang diupayakan masyarakat berupa tanaman hortikultura pada kawasan yang sudah ditanam dengan tanaman buah, seperti bayam, cabai, terong, dan tanaman lainnya. Pola tanam dengan sistem tumpang sari yang dilakukan masyarakat mampu mengawetkan sumber daya alam dan memberi nilai ekonomi. Hasil panen ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, namun juga meningkatkan perekonomian dengan menjual hasil pertanian kepada pihak lain yang berada di sekitar desa. Tanjung Nanga yang berada di tepi Sungai Malinau menjadikan masyarakat juga akrab dengan kehidupan sungai. Sungai merupakan penghasil ikan sekaligus sebagai jalur transportasi. Dengan kondisi ini, masyarakat memiliki kemampuan untuk membuat perahu tradisional. Bagi masyarakat desa Tanjung Nanga, perahu bukan sekedar sarana transportasi. Ini adalah simbol budaya, penjelajahan, dan kehidupan sehari-hari mereka.
Setiap potongan kayu diukir dengan hati-hati dan dikerjakan dengan tangan mereka sendiri, menggambarkan keindahan seni tradisional. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat masih menjunjung budaya gotong royong. Mereka rutin melaksanakan kegiatan bersih-bersih RT guna menjaga keaslian desa. Saat ini Desa Tanjung Nanga juga telah merambah digitalisasi melalui kerjasama dengan Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi. Dalam membangun potensi ruang mikro aplikasi informasi dari desa atau yang biasa disebut dengan PRM-AID. Kini, informasi tentang Tanjung Nanga bisa diakses online melalui tanjungnanga.desa.id. Aplikasi ini menampilkan data sosial dan data spasial yang bisa dijadikan acuan rencana pembangunan desa. Saat ini kami bermitra dengan KKI Warsi. Pada saat ini kami juga bisa menikmati program dari KKI Warsi, yaitu program PRM-AID, di mana program ini kami bisa mengetahui semua potensi yang ada di Desa Tanjung Nanga. Hal ini kami akan terus kembangkan lagi supaya ke depan ini kami bisa lebih mengetahui potensi-potensi yang ada di Desa Tanjung Nanga. PRM-AID juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk administrasi desa secara digital. Berita desa juga bisa disajikan melalui PRM-AID untuk memberikan informasi seputar Desa Tanjung Nanga. Tanjung Nanga memanfaatkan sumber daya alam, menjaga keseimbangan dalam era digitalisasi.